Untuk yang F itu termasuk bilangan rasional, karena rasional itu mempunyai pengertian bilangan yang tidak yang berhenti dan berulang. Berhenti dan berulang. Oke, di sini ada yang menjawab rasional, ada yang menjawab irasional. Menurut saya itu jawabannya irasional, Pak. Kenapa? Karena di situ angka komanya tidak berulang, Pak. 313113, Pak. Oke. Oke, ada yang jawab rasional, ada yang jawab rasional, Mas Ian. Oke, jadi gini. Meskipun ini kelihatannya itu berulang, tetapi pengulangannya itu dia tidak memiliki apa ya, pola. Yang kita lihat itu pola. Sekarang gini, ini coba 31. Ini ya, ini 31. Lalu ada 311, ada 3111, ada 31111. Nah, ini dia tidak mempunyai pola. Meskipun ya oke, kalau kita bicara logika ya, mungkin kalian ikut lomba logika atau apa namanya dalam tes potensi akademik, ini bisa dikatakan berpola. Tapi kalau dalam matematika untuk menentukan rasional dan irasional, dia tidak memiliki pola. Kecuali kalau mungkin ini 31, 31, 31, atau mungkin 311, 311, 311 gini terus bisa gitu loh. Tapi karena ini itu tidak berpola, meskipun kelihatannya berpola, tapi ini adalah bilangan ini irasional karena polanya nggak jelas. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Atau ada yang masih bingung konsepnya? Oke ya, setuju ya? Oke, selanjutnya sekarang yang G. Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Nama saya Hema. Kalau menurut saya yang G itu bilangan irasional, Pak. Irasional, kenapa? Karena 3 pangkat setengah itu kan sama dengan akar 3 kan, Pak? N per M. Yeah. Nah, kalau kita keluarin dari akarnya itu 1, sekian, 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 sekian. Dia nggak berhenti dan angkanya itu nggak berulang, Pak. Ya, betul. Dan Pak, satu lagi, yang D itu, Pak, itu kan, saya boleh nambahin nggak, Pak, yang D? Boleh. Kalau menurut saya yang D itu irasional. Karena kalau misalkan 0,73 itu kan ada belakang-belakangnya lagi, cuman yang diambil 2 angka di belakang koma aja. Oh iya, oke. Kasih, Pak. Oke. Jadi gini, untuk yang D itu, kita lihat dulu, apakah dia berhenti atau enggak. Tandanya berhenti atau enggak seperti apa? Tandanya berhenti atau enggak, itu dari sininya. Ada titik 3 di belakang, ini menandakan dia berhenti atau enggak. Sekarang gini, kalau saya punya 3,1213678901234 dibandingkan 4,1278 gini. Kira-kira ini ada bilangan A, ada bilangan B. Yang rasional yang mana? Siap, yang A, Pak. Pak. Yang A, Pak. Yang apa? Yang A. Okay. Yang A, Pak. Yang A, Mbak. Jadi yang A ini karena dia berhenti dan dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Yang penting itu diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahannya itu nggak selalu yang sederhana. Ini kebetulan aja sederhana 73/100. Kalau ini contohnya kalau kita bentuk sederhanakan gini ya mungkin nggak tahu nolnya berapa nih. Dalam banyak pokoknya ya. Tapi yang jelas dia memenuhi dari syarat rasional. Sedangkan yang B ini, meskipun dia cuma kecil, tapi karena kita tidak bisa menginterpolasi belakangnya seperti apa, makanya ini kita sebut irasional. Oke, gimana? Sudah paham perbedaannya?
Paham, Pak. Mengerti, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang 2H. IST, Yang dua apa, Pak? 2H. Saya, Pak, ya? Sorry, 1H. Maaf. Itu irasional karena ada apa? Yang belakangnya itu belum apa? Bilangannya belum nggak tahu, nggak pasti gitu, Pak. Yang kayak Oke. Bapak jelasin tadi. Hmm, Jadi nggak bisa dipecahi, bisa diubah ke pecahan. Oke. Jadi gini, ada kasus khusus di mana kita harus menggunakan persamaan untuk menyelesaikan ini. Jadi, sorry, tadi contohnya adalah 0,29999. Nah, ini bisa kita anggap, ini kan 0,2999 nggak terbatas ya, kita nggak tahu sampai selesainya sampai kapan. Ini kita anggap sebagai X. Kita anggap sebagai X. Setelah itu, sorry, biar ingat deh. X sama dengan 0,29999. Nah, sekarang kalau X adalah segini, berapakah nilai dari 10X? Kalau 10X berarti kan 2,999. 99999. Ini juga nggak berhenti, entah sampai kapan, tapi nggak berhenti. Biarin aja. Tapi ini kan bisa kita kurangin, bisa kita eliminasi. 10X dikurangi X hasilnya 9X. 9X. Ini 2,9 dikurangi 0,2 2,7. Sisanya ini kan kalau kita kurangin kan ya udah 0,000 terus saja, nggak ada masalah. Kita cuma fokus ini aja di 2,9X sama dengan 2,7. Jadi ini kalau kita selesaikan lagi, X sama X dengan 2,7 per 9. 0,3. 0,3. 0,3 bisa kita ubah ke dalam bentuk rasional Pecahan. 3 per 10. 3 per 10. Ya. 3 per 10. Oke. Berarti termasuk bilangan Rasional. Rasional, Pak. rasional. Rasional, Pak. Nah, jadi kalau ini ada polanya, bisa kalian gunakan ini. Entah 10X, entah 100X, entah 1000X. Tapi intinya ada nilai yang bisa dikalikan. Oke. Kita selesaikan yang ini dulu ya. Ini masih ada contoh soal lagi nih. Oke. Sekarang siapa nih? Rizky Arbi coba. Untuk yang nomor 1A jawabannya apa? Nilai pi per 2 termasuk bulat, rasional atau irasional? Rasional, Pak. Kenapa rasional? Yang Nilai jawab, pi berapa sih? 180. 22 per 7. Di 180 dibagi 180 di 14. bilangan bulat. 3,14. Bilangan bulat, Pak. ya bilang bulat, Pak. Irasional, Pak. Apa salah? Irasional, Jadi Pak. gini, pi yang dimaksud di sini sebenarnya ada kesalahan miskonsepsi ya. 22 per 7 bukanlah nilai asli dari pi. Ya mungkin kalau kalian dulu di SD, SMP, SMA, pi menggunakan 22 per 7 atau sekedar 3,14 aja, oke. Tapi pengertian pi yang sebenarnya itu jauh lebih panjang dari itu. Jadi nilai pi itu 3,141 bla bla bla. Gak berhenti. Jadi coba kalau kalian buka Wikipedia deh,
selesai. Coba saya bukakan lewat sini. Nilai dari Pi. Nah, nih, di Wikipedia deh. Oh, nah ya. Ini aja deh. Nah, ini untuk berapa digit pertama nilainya seperti ini kira-kira. Banyak sekali kan, dan ini masih nggak berhenti nih. Jadi kalau ini kita lanjutkan lagi masih bisa sebenarnya. Sangat panjang lah dan sangat ribet nilai itu. Jadi sebetulnya ini adalah bilangan irasional. Ya kan terlalu panjang tadi itu. Oke, ada yang bingung? Atau ada yang baru tahu nilai Pi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan itu yang di soal pi per 2 yang Bapak cari di searching tadi kan pi itu 3,14. Jadi tetap dihitungnya 3,14 bagi 2 kan ya, Pak ya? Kalau misalnya tetap disuruh nyarinya. Enggak dong. Ini nggak disuruh nyari nilainya, cuman disuruh menentukan Iya, Pak. rasional atau irasional. Tapi maksudnya Pi yang udah di level kuliah saat ini itu Pi yang panjang ini tadi itu. Iya, Pak. Jadi sudah bukan waktunya lagi kalian menggunakan 22/7 atau 3,14 ini. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Misalnya kalau misalnya ada angka, terus itu pola misalnya angkanya ke sejuta itu ada polanya, Pak. Itu disebut irasional apa rasional, Pak? Oke. Selama kalian bisa membentuk dalam bentuk A per B, ini disebut rasional. Bagaimanapun caranya. Ini kan tadi ada salah satu cara. Ini termasuk salah satu cara dengan menggunakan eliminasi. Cara dengan eliminasi. Kalau kalian nggak bisa menemukan pakai cara ini, berarti bilangan tersebut termasuk irasional. Gitu aja sih, simpelnya. Nggak ada yang salah kok dari irasional. Nggak salah apa-apa. Oke, terus sekarang ada 1B. 1B. Siapa ya kira-kira ya? Saya Pak Saya, izin Pak. jawab. Julian Dion, Pak. Juli. Menurut saya 1B itu merupakan bilangan irasional, Pak. Karena kalau Kenapa? hasilnya tidak berulang, makanya, Pak. Tidak berulang. Oke, ini nilai di dalam kurungnya berapa sih? 50, Pak. 50. Akar 50. Ya. Hasilnya nanti 7,07 titik. 7,07 bla bla bla. Oke. Ya, betul. Oke, sekarang 1C. Ambarwati Arum. Ambarwati Arum ada? Nggak ada Ambarwati Arum. Coba Mardiana. Belum ada semua nih. Daniel ada? Daniel Gomostua. Apa ada nggak jawab sih?
Ya udahlah, yang mau jawab lah, silakanlah. 1C, silakan. Saya Pak. Saya, Pak. Emma. Saya Pak, Muhammad Emma, Syarezi Pak. Pak Reza. Saya Pak, Bibi Pak. Syarezi Pak. Ya udah, langsung jawab. Jawabannya irasional Pak. Irasional Pak. Kenapa irasional? Karena akar 3 dari 9 itu hasilnya nggak berurutan Pak. Iya. Nggak bisa jadi Iya sih. pecahan juga. Ini harusnya 2,01 berapa gitu, atau kalau nggak 2,1. 08 bla bla bla. Oke lah. Oke, kalau yang D kira-kira gimana? Rasional, Pak. D. Rasional Pak. Rasional. Pak. Kenapa Rasional. rasional? Karena ulang. Karena berpola Pak. Pasti Pak. Oke. Kalau gitu bentuk A per B-nya berapa? Ayo, bentuk A per B-nya berapa? Izin menjawab, Pak. Iya. Untuk A per B-nya itu untuk A per B-nya kalau misalkan dijadiin A per B-nya jadinya 0,010101 dan seterusnya per 1,00000 dan seterusnya, Pak. Seperti itu. Saya Pak. Sama dengan kasus yang 2/9 tadi. 2,9. 2,9999. Pak izin menjawab. Oke, masih kurang tepat Bisa dari menjawab Tuan. Pak. Syarul. Syarezi. Syarezi Pak. Oke, Syarezi. Bentuk pecahannya itu 10 per 9.000, 10 per 9.999 Pak. 1999. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Ini juga belum saya hitung sih. Ada yang sudah mencoba menghitung? Kira-kira hasilnya berapa? Saya Pak. Ya, Feby Parista. Saya Pak. Jawabannya kalau dijadiin A per B-nya itu 10 10 10 1 per 1 0 0 0 0 0 0 0 dan seterusnya Pak. Masih kurang tepat. Tapi terima kasih. Jadi kuncinya ini tuh mengerjakannya harus pakai cara yang ini tadi. Oke. Coba ya. X sama dengan 0,00 berapa tadi? 0,001 0101 bla bla bla. Nggak tahu ya. Kayak tadi ya, kita nggak tahu belakangnya berapa. Nah, pertanyaannya, akankah ini bisa kita kalikan dengan 10x seperti tadi? Kalau kita kalikan dengan 10x, maka hasilnya adalah 0,01010101. Kalau kita kurangkan, ini enggak 9x kan, jadinya 0,01. Oh, nggak bisa. Jadi ininya nanti nggak ketemu. Ini harusnya 0,9999. Ini masih berlanjut juga sampai belakang. Oleh karena itu, kita coba kalikan dengan yang lain. X-nya tadi kan 0,001010101. Kita coba kalikan dengan 100x. Di mana agar satunya ini itu lurus dengan satunya yang lain. Atau satu yang kedua sini, saya tandain, satu yang kedua di sini lurus dengan satu yang ada di sini. Jadi makanya itu kita kalikan dengan 100x. Sehingga kalau kita kalikan dengan 100x, 0,101010101. Ini bisa kita kurangi. Hasilnya adalah 99x sama dengan 0,1 0,00000. Nah, 99x sama dengan 0,1. Berarti x sama dengan 0,1 per 999. Atau kalau kita
sorry, ini kelebihan 1/9-nya. Atau nilainya adalah 1/999. Ini adalah bentuk A per B-nya. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Itu Pak, itu harusnya 999 apa 990, Pak? 999. Jadi kan gini, ini kan kita kan mengalikannya dengan 100x. Berarti kan 100x dikurangi x, ini kan 99x. Ininya 0,1. Ya kan? Atau, bentar. Saya salah nggak? Oh, sorry. Yes. Saya yang salah. Oke. Harusnya ini adalah, kalau ini kita kalikan dengan 10, ini kita kalikan dengan 10. Berarti hasilnya adalah 1/990. Ini adalah bentuknya. A per B-nya. Jadi seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? itu sampai sini paham, Pak? Ya, jadi ini tadi kesimpulannya adalah bilangan rasional. Cuman teknik kalian untuk mengalihkan ini ya bisa bermacam-macam. Tadi kan dikalikan 10, bisa dikalikan 100, bisa dikalikan 1000. Pokoknya sampai polanya ini ketemu atau overlapping lah. Oke. Oke, saya ulang lagi tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan itu pada dasarnya adalah sebuah garis seperti ini, di mana sebelah kiri ini lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Nah, untuk menunjukkan interval, itu harus kalian tunjukkan secara titik atau nilai. Di mana kalau di sini ada minus 3 sampai 1, berarti yang sebelah kiri ini kan minus 3. Sorry. Ini adalah minus 3, yang di sini 1. Nah, sekarang titiknya itu menjadi pertanyaan. Apa perbedaan yang ada di minus 3 ini sama perbedaan yang ada di 1 ini? Bedanya apa? Kurungnya, Pak, yang satu. Kenapa kurungnya? Kalau kurungnya yang yang tanda senyum kayak gitu, itu minus 3 itu nggak termasuk, Pak. Kalau yang kayak kotak gitu, itu bilangan yang itunya termasuk juga, Pak. Jadi lingkarannya penuh. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi tadi kalau yang kurung seperti ini, kurung biasa ini, dia 3-nya nggak termasuk. Kalau yang kurung kotak ini, nilainya termasuk. Jadi ini termasuk. Untuk ya nomor B sekarang di sini 4 ini kan kurung kotak, berarti 4-nya termasuk. Ini 4 sampai 3, berarti ini 3 yang diarsir sebelah sini. Kalau ini tadi yang diarsir yang sininya. Jadi setelah kalian dapat 2 titik itu, diarsir mana yang menunjukkan areanya. Sekarang nomor berapa? Nomor E deh, coba dong. Nomor E. Di sini ada minus 2 sampai 3. Oh ya, ini perbedaan yang U dan N ini apa? Coba. Izin menjawab, Pak. Nama gabungan ya, Bu? Gabungan, Pak. Ya, Destina silakan. Irisan, Pak.
Kalau U gabungan, kalau yang N irisan, Pak. Oke, U gabungan N irisan. Maaf ya yang mencoba menjawab tadi. Soalnya masuk suaranya barengan, jadi saya bingung juga mau terus siapa. Semoga nggak menurunkan semangat kalian untuk menjawab. Oke, yang U itu gabungan, yang N irisan. Benar, jadi yang namanya gabungan artinya semuanya yang ada dalam ini itu termasuk. Tapi kalau irisan, yang memenuhi antara salah satu aja. Oke, jadi contoh yang nomor ini dulu ya, nomor D deh. Minus 4, karena itu terbuka jadi minus 4 sampai 2. Terus di sini 2 sampai 4. Karena gabungan, maka semuanya ini termasuk. Kecuali nilai dari minus 4-nya sendiri sama nilai dari 4-nya. Termasuk semuanya. Sekarang yang E coba. Yang E, karena yang E itu irisan, jadi kita tuh apalagi di sini minus 2, minus 2, di sini 3, di sini 4, di sini 0. 2-nya buka, 3-nya buka, 4-nya ikut, Nah, yang namanya irisan berarti kan hanya gabungan antara dua ini aja. Jadi yang pernyataan satu dulu deh, yang A dulu. Yang A itu kan yang saya gambarkan sistem ini antara 2 sampai 3 ini. Sedangkan yang satunya 0 sampai 4 saya gambarkan dengan biru ini hanya ini sampai ini saja. 0 sampai 4 saja. Ya berarti irisan yang diantaranya itu. Yang memenuhi keduanya mana? Ya 0 sampai 3 ini aja. Oke. Oke, garis bilangan ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau ditanya? Pak, saya tanya Pak. Iya, silakan. Itu kan ada perbedaan antara tutup kurungnya itu, ada yang kotak, ada yang kayak senyum. Itu pas buat himpunan penyelesaian itu ada bedanya juga kan Pak? Yang apa namanya? Lebih kecil sama lebih kecil sama dengan. Ya. Kalau kalian lihat di nomor 3-nya yang bawah itu udah kelihatan perbedaannya. Kalau di sini ada garis di bawahnya, kalau lebih besar sama dengan, itu berarti dia pakai yang kotak ini. Tetapi kalau nggak ada, berarti kalian pakai yang biasa ini, yang nggak ada garis di bawahnya. Itu aja sih perbedaannya kalau di himpunan penyelesaian. Sama nggak soalnya? Sama sih. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, menentukan himpunan penyelesaian ini sebenarnya sih gampang. Jadi kalian itu tinggal hasilnya itu sampai X sama dengan, atau entah X lebih kecil, entah X lebih besar, pokoknya itu kalau bisa sampai X ini ketemu. Coba ya kita nomor 3A, sorry. Di sini kan di tengahnya kan ada 4X minus 9. Nah, untuk menghilangkan minus 9-nya itu, maka semuanya harus ditambah minus 9. Oh, sorry. Oke, berarti semuanya itu kan harus, yang ruas ini harus ditambah 9 agar cocok.
yang sini berarti minus 3 tambah 9 hasilnya adalah 6 lebih kecil sama dengan 4x lebih kecil, nggak pakai sama dengan ya, lebih kecil dari 4x lebih kecil dari 20. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ini kan 4x, di mana masing-masing ruas ini bisa kita bagi dengan 4. 6 bagi 4, 1,5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Yang dua, yang B ini, dia sebenarnya tinggal dikalikan saja. 2X plus 3 lebih kecil sama dengan 4. Ini tinggal dikalikan ke atas. Jadi 1 lebih kecil sama dengan, langsung aja. 8x plus 12. Ini 12-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya 1 minus 12 lebih kecil sama dengan 8x. Minus 11 lebih kecil sama dengan 8x. Minus 11 per 8 lebih kecil sama dengan X. Pokoknya kalian sampai harus menemukan hasil X-nya, yang namanya menyederhanakan. Oke, dari contoh soal A dan B ada pertanyaan terlebih dahulu. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Pak, maaf Pak, bertanya Pak. Itu yang B itu kan, ini kalau saya kerjanya Pak ya. Kalau saya kerjanya tuh 4-nya pindah rows ke kiri Pak. Jadinya kalau saya samakan penyebut. Jadinya untuk pembilangan dan penyebut tuh ada faktornya sendiri. Ini juga sama aja nih kan hasilnya min 8x min 11 per 2x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk yang misalnya dibikin garis bilangan, yang bulatan penuh itu untuk pembilang Pak. Tapi kalau sedangkan penyebut itu hanya kurang dari 0 aja Pak, nggak ada sama dengannya. Itu benar nggak Pak? Bisa nggak Pak? Oke, jadi jadikan 1 per 2x plus 3 lebih kecil sama dengan 4. Ini bisa juga ini dipindah ke sebelah kiri. Jadi 1 per 2x plus 3 jika nanti dipindah ke sebelah kiri hasilnya negatif, dikurangi 4. Ini kan ya Mas maksudnya? Lebih kecil sama dengan 0. Ya, benar nggak maksudnya tadi kayak gini? Kalau mau kayak gini bisa aja, tapi yang jelas penyebutnya harus disamakan. Berarti penyebutnya ikut yang sini 1 per 2x plus 3 minus 4 per 4 dikali 2x plus 3 per 2x plus 3. Bisa aja. Cuman jadinya lebih panjang lagi. Ini dikurangi ini, jadi 8x minus 8x minus 12 tambah 1 per 2x plus 3. Bisa aja sih sebenarnya, cuman jatuhnya lebih panjang aja tadi. Oke, sekarang untuk yang nilai mutlak. Nilai mutlak ini ada contoh di mana 3D di sini ya, misalnya.
2. Nah, untuk nilai mutlak ini harus dikuadratkan baik kanan maupun kiri. Jadi kalau mau dikuadratkan ya udah, berarti di sini 4 dikalikan 4x kuadrat minus 2 kali 3 minus 12x minus plus berapa ini ya? 9. Oh, sorry. Benar nggak ya? Ya, 9 lebih kecil dari x kuadrat plus 10x plus 25. Jadinya kayak gini. Nah, dari dua persamaan ini nanti dikerjakan saja. Nanti ketemu. Kalau ini ya namanya kuadrat, nanti kan harus difaktorkan. X sama dengan berapa, X sama dengan berapa, lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini nanti yang bisa ketemu nilainya. Ada 2 kesimpulan. 2 kesimpulan. Ya, nomor 3C juga gitu. 3C itu karena dia apa namanya, X-nya pangkat 3, ini bisa kita saya tulis di bawahnya gitu. 3C di sini tadi X pangkat 3 minus 2x kuadrat minus 5x. Nah, minus 5x, minus 6-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya plus 6 lebih kecil dari 0. Nah, nilai-nilai ini harus kita faktorkan dulu. X, X, X. Nah, berapakah nilai yang memenuhi di sini? Kalau ini sih harusnya sih X plus 2, X minus 1, X minus 3. Kalian boleh kalikan ini lagi, dicek lagi nanti kira-kira hasilnya sesuai nggak sama ini nanti. Nah, ini nanti kan ada di garis bilangannya kan. Ini X plus 2, X plus 2 itu lebih kecil dari 0, atau kita anggap sama dengan 0 dulu. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 2. X minus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. X minus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, ini kalau kita bikin di garis bilangan, seperti ini. Di sini ada minus 2, di sini ada 1, di sini ada 3. Nah, sekarang kalian coba masukkan nilai-nilai yang memenuhi. Contoh gini, kalau kalian masukkan nilai di sini minus 4 deh. Kalian coba masukkan di sini minus 4. Minus 4 sebagai X. Ini berarti minus 4 pangkat 3 dikurangi 2 X 2 minus 4 kuadrat dikurangi 5 dikalikan minus 4 plus 6. Apakah hasilnya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Atau yang lebih gampang deh, minus 10 deh, minus 10. Minus 10 berarti kan minus 10 pangkat 3 kan 100. Gede banget kan. Berarti ini udah ketahuan kalau di sini hasilnya adalah negatif di sini. Sekarang kalau kalian masukkan nilai 0, ke dalam persamaan X ini, hasilnya di sini positif atau negatif di persamaan ini? Positif, Pak. Positif. Positif 6, Pak. Positif 6. Kalau kalian masukkan 2 deh, kalian masukkan nilai 2 di sini. Kira-kira hasilnya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak.
Negatif. Kalau kalian Negatif, Pak. lakukan 4 atau 5 deh. Positif, Pak. Positif, Pak. Positif. Positif. Positif, Pak. Nah, di sini ada 2 area atau 2 area yang nilainya itu negatif. Sekarang kalian butuhnya nilai positif atau nilai negatif sih? Agar persamaan ini betul. Negatif, Pak. Negatif. Karena di Negatif, sini Pak. lebih kecil dari 0. Maka persamaan yang memenuhi itu di minus 2 sampai minus 3 sampai minus 2 ini, dan 1 sampai 3. Ini adalah nilai yang memenuhi. Pak, emang izin bicara boleh, Pak? Iya, silakan. Kalau saya waktu SMA tuh, jadi ketika kita membuat percobaan tadi, biar lebih gampang, kita percobain yang angka 0 dulu. Setelah itu disilang gitu, Pak. Kalau dia dapatnya plus, berarti sebelahnya min, gitu-gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Enggak. Jadi, apa ya? Karena ada, kalau di bab ini, mungkin masih saya bolehin. Tapi kalau di bab lain, sebenarnya nggak boleh. Nanti ada bab sendiri yang menjawab tentang persamaan linear. Itu nanti kalian harus membuktikan satu-satu gitu. Tapi nanti lebih mudah sih, karena persamaannya itu nggak cuma pangkat 3 gini, bisa sampai pangkat 4, pangkat 5. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tapi memang masuk akal kok. Memang rata-rata kalau setelah positif itu ya negatif. Cuman kan kita nggak tahu apakah tidak perpotongannya ada di sini tiba-tiba. Ya, yalah. Nanti tahu sendiri kok. Bentar. Oke, sekarang menggambarkan grafik. Jadi menggambar grafik ini gampang-gampang susah sih. Bentar. Oke, menggambar grafik dari persamaan ini ya. Paling gampang sih menggambar grafik kalau persamaannya dalam bentuk A kayak gini itu dikalikan nolnya. Oke, jadi menggambar grafik ada berbagai macam cara ya. Paling mudah sih ini. Pakai ini, XY. Nanti X-nya dimasukkan berapa, Y-nya ketemu berapa. X-nya dimasukkan berapa, Y-nya ketemu berapa. Nanti kita plotkan di seperti ini. Dalam koordinat kartesius. Nah, tapi kalau kayak gini, yang A gini, berarti kan tinggal kita masukkan saja. Misal, 4X plus 6Y sama dengan 0. Sekarang 4X-nya, X-nya kita coba masukkan 0. Berarti 6Y sama dengan 10. Y sama dengan berapa kira-kira? 1,6. Berarti Y-nya sama dengan 1,6 saat ini ya, ini 1, ini 2, ini 1,6. Berarti Y-nya di sini. Sekarang kita balik. Kita bikin Y-nya yang 0. Berarti 4X plus 0 sama dengan 10. 4X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 2,5. Ini 2,5. Misal kayak gini. Nah, sisanya tinggal kalian tarik garis saja. Kalian teruskan ke atas lah. Nah, ini adalah grafik antara 4X plus 6Y sama dengan 10. Oke, untuk selanjutnya yang B. Yang B ini persamaan apa? Ada yang paham nggak? Ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Kira-kira termasuk persamaan apa? Persamaan lingkaran ya, Pak? Persamaan lingkaran bukan, Pak? Oke, betul. Jadi kalau ada X kuadrat, Y kuadrat itu termasuk persamaan lingkaran. Lingkaran itu selalu mempunyai elemen A, B, dan R. AB ini apa? Ada yang tahu nggak? Nilai AB ini dalam lingkaran.
Apa kira-kira nilai AB? Ayo, gimana? AB itu pusat bukan sih Pak? Pusat, ya. Titik pusat. Pusat, Titik Pak. pusat, Pak. Berarti Setiap persamaan lingkaran, min 2 jadi setiap persamaan lingkaran itu kan gini, X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan ini C kuadrat atau R? C kuadrat atau R? R kuadrat. Oke. Berarti kalau kalian lihat di sini, pusatnya berapa? Kalau lihat dari soal yang B ini. Gimana? Titik pusatnya berapa berarti? X kurang A sama Y kurang B. 2,0. Min 2,0. Minus 2,0. Minus 2,0. Ya, ini kan plus 2 berarti di sini adalah minus 2,0. Ini yang ininya negatif, yang ininya positif. Ada bedanya. Dengan F adalah 3 kuadrat. Oke ya, untuk yang nomor 4. Jadi kira-kira nanti di sini adalah minus 2,0 kan, dengan jari-jari. Kira-kira segini lah. Oke, C. Untuk nomor untuk yang 4C sama D tadi, kan ada 4X plus 7 plus, Y sama dengan mutlak 4X plus 7 plus 2. Yang satunya itu, yang satunya adalah Y sama dengan mutlak X plus 2 tambah mutlak X plus 6. Jadi, kira-kira itu seperti ini nanti hasilnya. Coba saya share pakai yang lain dulu.